Bismillah wal ibn wal ruhil kudus al ilahil wahid. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Carilah kebenaran dan bukan pembenaran. Kebenaran adalah kebenaran, sedangkan pembenaran adalah kesesatan. Pada kesempatan ini saya hendak meluruskan asumsi-asumsi sesat dari orang-orang di luar iman yang menyerang iman Kristiani. Mereka menyerang iman Kristiani dengan tuduhan bahwa umat Kristen konon membaca kitab suci umat Yahudi dengan dinamai sebagai kitab Perjanjian Lama dan disatukan dengan kitab suci mereka yang dinamai Perjanjian Baru dan dikenal sebagai Alkitab atau Alkitabul Muqaddas. Selain itu, mereka juga menuduh bahwasanya umat Kristen sebagai umat yang sesat karena Yahudi sendiri tidak mengakui iman kekristenan. Namun benarkah asumsi-asumsi daripada orang-orang di luar iman ini? Benarkah Yahudi tidak mengakui Yesus dan iman kekristenan? Benarkah Kristen membaca kitab suci Yahudi? Di mana sejatinya posisi dari para penyerang iman Kristen ini? Mari kita bahas. Jawaban singkatnya adalah perlu ditanya dulu pada para penyerang iman Kristen itu begini. Yahudi yang mana dulu? Ya, karena sejatinya ada Yahudi tercerahkan dan ada pula Yahudi tegar tengkuk. Jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa semua Yahudi menolak Yesus dan iman Kristiani, dan tidak benar pula Kristen membaca kitab suci Yahudi. Penjelasannya sebagai berikut. Adalah sebuah fakta bahwa di zaman Yesus dan para rasulnya telah banyak orang-orang Yahudi, baik dari para kahana atau imam, para rabi, pemimpin-pemimpin Yahudi, pemimpin-pemimpin sinagoga, dan awam Yahudi yang telah menerima iman kekristenan. Sehingga mereka menjadi Yahudi baru atau ciptaan baru dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Bandingkan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ke 18, Surat Roma pasal 2 ayat yang ke-28 sampai ke 29, Surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Itulah orang-orang Yahudi baru, yaitu setiap orang yang secara garis keturunan Yahudi maupun yang non-Yahudi, namun yang keduanya percaya akan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, Sang Juru Selamat dunia. Jadi para pengikut Yesus atau orang-orang Kristen itulah Yahudi baru ataupun Yahudi yang telah tercerahkan. Mereka tercerahkan karena sudah mengikuti petunjuk dari para nabinya dan kitab sucinya untuk mengikuti Yesus Kristus dan menaatinya. Bandingkan Kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15 sampai 19, Kitab Mikha pasal 5 ayat 1, Kitab Yesaya pasal 53, Kitab Mazmur pasal 22 ayat yang ke-17, dan Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, pasal 3 ayat 19 sampai 26. Roh Yesus dari sejak semula sudah ada pada diri para nabi, sehingga para nabi hanya tertuju kepada Sang Juru Selamat dunia, yakni Yesus Kristus, dan tidak tertuju pada pribadi yang lain. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Itulah sebabnya Nabi Musa menubuatkan tentang Yesus, dan semua nabi mulai dari Nabi Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang Yesus dengan segala sesuatu yang akan terjadi mengenai karyanya dan karya para rasulnya, serta umatnya yang percaya kepadanya, baik mereka yang berasal dari umat Yahudi maupun non-Yahudi, karena kasih karunia tentang keselamatan itu dinyatakan pada hari-hari akhir dan disediakan bagi seluruh umat manusia. Bandingkan Kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28, Kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18, pasal 17 ayat 20, Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20, Injil Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11,
ayat yang ke-29 sampai 31, Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8, pasal 2 ayat yang ke-11, ayat 17 sampai 18, dilanjutkan ayat 38 sampai 39, kemudian pasal 8 ayat 39 sampai 40, pasal 10 ayat 42 sampai 46, pasal 11 ayat 20 sampai 21, pasal 13 ayat 47, pasal 14 ayat 1, pasal 15 ayat 7, pasal 16 ayat 25 sampai 34, pasal 18 ayat 9 sampai 10, pasal 23 ayat 11, surat Roma pasal 10 ayat yang ke-18, surat 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-10, surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, surat 2 Petrus pasal 3 ayat 18, surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 14, kitab Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-13. Dengan demikian Yesus adalah puncak pewahyuan Allah dan penutup para nabi. Bandingkan Injil Matius pasal 21 ayat 36 sampai 37, surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua, pasal 3 ayat 5 sampai 6, dan kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-24. Berdasarkan fakta dan data-data Alkitabul Muqaddas, sejarah dan tradisi, umat Yahudi yang secara keturunan Yahudi maupun non-Yahudi itu memang sudah banyak yang menerima Yesus Kristus dan menjadi Kristen atau Yahudi baru ataupun ciptaan baru. Bandingkan Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, surat Roma pasal 2 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29, surat 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Mereka adalah anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Surat Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-20. Yahudi baru ini merupakan jemaat Kristen perdana yang terdiri atas para rasul, para murid, para ex-kahana atau imam-imam Yahudi, para ex-rabi Yahudi, para ex-pemimpin Yahudi, para ex-pemimpin sinagoga, para ex-Farisi, dan ribuan umat Yahudi. Gampangannya mereka adalah orang-orang Yahudi yang telah login ke Kristen. Hati seorang Yahudi yang tercerahkan pasti bertobat dan menjadi seorang Kristen. Sedangkan Yahudi tegar tengkuk, yaitu mereka Yahudi-Yahudi lahiriah yang dengan ketegar tengkukannya menolak Yesus dan seluruh kehendak ilahi dalam iman kekristenan. Kalau dalam perjanjian lama, Yahudi tegar tengkuk ini adalah Yahudi yang sering mendapat hukuman dari Tuhan. Misalnya, sebagian Yahudi yang mati di padang gurun, sebagian Yahudi yang mati karena membuat patung anak lembu tuangan, sebagian Yahudi yang mati melawan Nabi Musa, dan seterusnya. Sedangkan di zaman perjanjian baru, Yahudi tegar tengkuk ini adalah mereka yang tidak mengakui, memaki, memfitnah, ataupun bersaksi palsu, meludahi dan menganiaya Yesus. Dan bahkan mereka yang meminta kepada penguasa agar membunuh Yesus melalui penyaliban. Mari kita melihat bukti-bukti di bawah ini mengenai Yahudi-Yahudi tercerahkan yang menjadi Kristen, ataupun pengikut Kristus, ataupun ciptaan baru, ataupun Yahudi baru. Yang pertama, para rasul dari Yesus adalah orang-orang Yahudi. Bandingkan Injil Markus pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai 19, Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-2 sampai yang ke-4, Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16, surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, surat Roma pasal 11 ayatnya yang ke-1. Mereka merupakan pengikut-pengikut Yesus yang memiliki hidup iman yang sangat luar biasa, penuh buah-buah ruh, penuh mukjizat, perkataannya bertuah, dan demi iman kesetiaannya, mereka rela berkorban sampai titik darah penghabisan demi nama Yesus Kristus yang tersalib. Yang kedua, Nikodemus, seorang rabi Yahudi, dan juga ada pemimpin-pemimpin Yahudi yang menerima Yesus. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-21, dan juga pasal 12 ayatnya yang ke-42. Yang ketiga,
Ribuan umat Yahudi menjadi Kristen karena khutbah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Keempat, sejumlah besar kahana atau para imam Yahudi menjadi Kristen. Kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayatnya yang ke-7. Kelima, kepala rumah ibadat atau sinagoga Yahudi dan seisi rumahnya menjadi Kristen. Kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-8. Keenam, sejumlah besar umat Yahudi dan Yunani menjadi Kristen. Kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayatnya yang ke-1. Ketujuh, beberapa orang Yahudi dari mazhab Farisi menjadi Kristen. Kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayatnya yang ke-5. Kedelapan, beribu-ribu orang Yahudi menjadi Kristen. Kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayatnya yang ke-20. Kesembilan, Rasul Paulus yang notabene adalah rabi Yahudi menjadi Kristen. Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Surat Roma pasal 11 ayatnya yang ke-1. Maka sekali lagi, jika ada Yahudi-Yahudi yang menolak untuk menjadi Kristen, dapat dipastikan mereka adalah Yahudi-Yahudi yang membelot dari kehendak ilahi sebagaimana di zaman Perjanjian Lama. It is okay untuk hal itu. Yesus sendiri juga sudah mengatakan bahwa akan ada yang menerima dan tidak menerimanya. Namun, penting kita catat perkataan Yesus ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-18. Dan perlu dicatat bahwa istilah Anak Tunggal Allah tidak bermakna biologis. Fakta ini pada akhirnya secara otomatis menunjukkan bahwa kitab suci dari para nabi, dari para rasul, dan dari para murid, mulai dari kitab suci Tanakh Ibrani Perjanjian Lama, kitab Kejadian sampai dengan kitab suci Perjanjian Baru kitab Wahyu, memang sejatinya adalah hak umat Yahudi baru, yakni umat Kristen. Mereka berhak karena merekalah yang menuruti kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya mereka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Sebab mereka yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dengan demikian maka terlihat sangat jelas bahwa para penyerang iman Kristen pendukung Yahudi Tegar Tengku itu secara otomatis telah ada pada posisi menentang para nabi, para nabiah, para kahana ataupun imam, dan para rasul. Sebab apa? Para nabi, para nabiah, para kahana ataupun imam, dan para rasul hanya tertuju kepada Yesus Kristus dan Yahudi baru yang berdasarkan Perjanjian Baru, yakni umat Kristen. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.